Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong. Jadi pelayanan paspor dan ada pelayanan izin tinggal bagi warga negara asing. Jadi sepanjang periode tersebut kita sampaikan tadi dari bulan April sampai dengan Desember tadi, kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan mencatat kinerja yang cukup signifikan pada sektor pelayanan paspor khususnya WNI dengan total penerbitan 6.067 paspor Indonesia. 6.087 paspor. Jadi penerbitan ini meliputi, coba tayangkan aja di sini, yang langsung ini paspornya. Jadi penerbitan paspor ini juga disertai berbagai jenis paspor. Ada paspor penggantian, baik karena habis masa berlaku, ataupun hilang, ataupun yang rusak dengan keadaan yang bermacam-macam seperti kahar maupun halaman penuh. Ya, tentunya kahar ini bencana ya yang tidak kita inginkan. Kemudian capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keimigrasian serta kesiapan kantor imigrasi Balangan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tertib, dan sesuai regulasi. Kemudian ada pula pelayanan pada izin tinggal bagi orang asing. Kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan telah menerbitkan 30 izin tinggal pada periode Juli sampai dengan Desember tahun 2025. Jadi ini juga meneruskan, artinya banyak yang melakukan mutasi atau pindahan yang dulunya memang masuk domain atau wilayah kerjanya kantor imigrasi Banjarmasin. Namun sudah terbagi, wilayah kerjanya pun juga sudah terbagi. Tentunya yang mana dulu masuknya itu izin tinggalnya tersebut dilakukan pelayanannya pada kantor imigrasi Banjarmasin, sekarang sudah dilakukan pelayanannya pada kantor imigrasi Balangan. Jadi terdiri tadi dari izin tinggal terbatas dan izin tinggal kunjungan dan izin tinggal tetap atau ITAP. Ini bisa dilihat di monitor. Kemudian juga pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Jadi kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan ini dalam hal untuk menjaga keamanan dan ketertiban keimigrasian, kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan secara aktif melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian. Jadi selama periode tersebut, dalam rentang waktu hampir 1 tahun ini, kita telah melaksanakan 11 operasi mandiri, 10 operasi intelijen, dan 2 operasi gabungan bersama instansi terkait, serta 2 kegiatan rapat tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Kemudian selain itu dilakukan pemeriksaan keimigrasian melalui berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 124 warga negara Indonesia yang tadi sudah disebutkan kriterianya, ada hilang, ada yang rusak, ada yang kahar. Itu sebanyak 124 orang dan 6 orang warga negara asing yang kita lakukan pemeriksaan atau melakukan melalui berita acara pemeriksaan. Sebagai bentuk penegakan hukum, tentunya kantor imigrasi kelas 3 non TPI Balangan melaksanakan 1 tindakan
administratif keimigrasian atau yang disebut dengan TAK kita singkat, yaitu pendeportasian terhadap satu orang warga negara Korea Selatan. Adapun diseminasi informasi dan edukasi publik di bidang teknologi informasi dan kehumasan, Kantor Imigrasi Balangan terus memperkuat keterbukaan informasi publik. Selama periode pelaporan telah dipublikasikan 139 konten melalui media seperti Instagram, 117 Facebook, dan 9 konten TikTok, serta menerbitkan 17 pemberitaan pers dengan kawan-kawan media dan melaksanakan 2 kegiatan sosialisasi keimigrasian kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum. Kemudian dari sisi anggaran, pengelolaan, dan PNBP, penerimaan negara bukan pajaknya, dari Kantor Imigrasi Balangan itu mengelola pagu sebesar 2.459.055.000 rupiah dengan realisasi anggaran mencapai 2.336.396.899 rupiah dengan persentasenya yaitu 95,01. Kemudian pada sektor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, Kantor Imigrasi Balangan alhamdulillah kita berhasil membukukan penerimaan sebesar 5.335.500.000 rupiah selama periode tersebut, sampai dengan yang mudah-mudahan kita nggak tahu ya sampai besok 31 ya. Dan perlu disampaikan juga ada beberapa inovasi. Kantor ini memang baru, yang umurnya sangat belum mencapai juga 1 tahun kalau terhitung mulai bulan April, tapi kita alhamdulillah ada inovasi bersama dengan pemerintah daerah setempat khususnya Balangan. Kita juga ikut serta atau terlibat di dalam MPP, Pak, Mall Pelayanan Publik, yang mungkin kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Bupati. Kemudian juga kita selain dari inovasi atau produk unggulan yang memang sudah turunannya dari pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, kita juga menambahkan suatu inovasi yang namanya Mipora. Ini untuk dalam hal sisi penegakan hukumnya. Jadi dengan cakupan wilayah kerja yang cukup luas, dengan kehadiran digitalisasi atau inovasi tersebut bisa memudahkan khususnya pada masyarakat. Dan tentunya kami juga sudah melaksanakan sosialisasi tersebut dan juga akan melakukan pembentukan namanya DIPASA atau Desa Binaan. Nanti di tahun depan insya Allah dari pusat kita juga akan ada alokasi anggaran tersendiri dalam hal pembinaan desa tersebut atau desa binaan yang akan dikomandoi oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Tentunya ini untuk jangan sampai ada pelanggaran khususnya keimigrasian atau masyarakat kita yang menjadi korban TPPO, Pak, atau korban perdagangan TPPN, perdagangan manusia. Karena kalau di desa Awayan kita udah pernah dengar, mungkin bapak-bapak mungkin yang lebih banyak juga mendapatkan update yang dipulangkan, yang nggak bisa pulang itu menjadi korban. Kasihan masyarakat kita. Tentunya dengan adanya nanti pembentukan DIPASA ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas masyarakat kita biar tidak menjadi korban lagi di tahun-tahun yang berikutnya. Melalui berbagai capaian tersebut, Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TB Balangan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian
memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas demi kepentingan masyarakat. Demikian press release ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media.